Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rosmania. Saya dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai landasan komparatif pendidikan. Landasan komparatif pendidikan. Secara etimologis, pendidikan komparatif berasal dari kata pendidikan yang artinya pembelajaran dan pelatihan atau instruction and training, serta komparatif yang artinya usaha membandingkan atau to compare atau sesuatu yang bersifat perbandingan. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Maka tidak mengherankan bila istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Secara terminologis, yaitu pemaknaan secara utuh tentang aneka konsep. Pemaknaan secara terminologis biasanya kita rujuk dari pendapat ahli. Pendidikan komparatif dipahami oleh para ahli secara beragam sesuai pemahaman konteks studi masing-masing. Beragamnya pemahaman para ahli terhadap pendidikan komparatif adalah sejalan dengan dinamika perkembangan historis kemunculan ilmu ini. Mengingat perkembangan ilmu ini sudah berlangsung lebih dari 2 abad lamanya, sejak dirintis oleh Anthony Julian de Paris pada tahun 1817, bahkan sebelumnya telah ada meskipun dilakukan dengan cara yang kurang sistematis. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut 3 hal, yaitu 1. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. 2. Teori dan praktek pendidikan, serta 3. Latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Kedudukan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu atau fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu. Pendidikan sebagai ilmu fondasi. Pendidikan komparatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antara sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Menurut Van Leeuwenhoek, terdapat 2 rumpun ilmu yang selalu memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan. Kedua rumpun ilmu disiplin ilmu fondasi tersebut adalah 1. Philosophical and Historical Foundation Education, Sociology and Psychology Foundation of Education. Sebagai konsekuensi dari 2 rumpun ilmu fondasi tersebut, selanjutnya berkembang 4 macam ilmu fondasi, yaitu 1. Filsafat pendidikan, 2. Sejarah pendidikan, 3. Sosiologi pendidikan, 4. Psikologi pendidikan. Adapun ilmu fondasi yang lainnya antara lain ekonomi pendidikan, politik pendidikan, antropologi pendidikan, dan estetika pendidikan. Apalagi pada saat sekarang, pendidikan komparatif merupakan studi yang lebih berorientasi pada daya guna. Mengingat sekarang ini semakin meningkat dan semakin banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh banyak hal.
Adapun tujuan studi pendidikan komparatif yang ingin dicapai dalam studi pendidikan yaitu repertorial deskriptif, historik, fungsional, dan tiga melioristik. 1. Repertorial deskriptif. Pertama-tama, studi ini dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informateoris tentang sistem pendidikan pada umumnya ataupun persekolahan pada khususnya. Misalnya data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkungan satu negara maupun dua atau lebih negara yang berbeda. Sedangkan historik fungsional yaitu studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif yang umumnya di samping ini untuk mengungkap data-data yang bersifat informateoris juga berusaha mencari kaitan data-data informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat itu. Hal ini harus dimengerti mengingat pendidikan itu tidak segeneri atau berdiri sendiri dan terlepas dari bidang kehidupan lain. Sedangkan melioristik pada akhirnya tujuan studi dalam pendidikan komparatif adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negara sendiri, maka dapat diambil dari manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis. Studi pendidikan komparatif mengkaji aneka sistem pendidikan di berbagai negara pada era dewasa ini. Studi sejarah pendidikan mengkaji aneka sistem pendidikan pada era masa lampau. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari studi pendidikan komparatif yaitu 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. 3. Dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat terhindar dari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sempit. 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara, keberagaman model dan macam sistem pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain yaitu dapat dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Pengetahuan kita mengenai tentang aneka sistem pendidikan di luar batas daerah atau negara sendiri yang dipengaruhi oleh aneka latar belakang daerahnya merupakan pengetahuan yang amat berharga, terutama untuk menghindari pandangan etnosentrisme sempit. Aneka latar belakang yang ikut mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah negara antara lain watak nasional. Watak nasional tersebut sebenarnya tersusun atas dua faktor, yaitu faktor statistik dan dinamik. Sedangkan faktor statistik meliputi lingkungan demografi, geografik, etnik, dan keadaan sosial ekonomik.
Sedangkan faktor dinamik meliputi nilai-nilai modern, ide-ide sekuler dan agama. Adapun cakupan studi pendidikan komparatif mengenai kajian-kajian studi dalam mempelajari ilmu pendidikan komparatif secara umum mencangkup dua hal penting, iaitu studi area dan dua studi tematik dalam bidang pendidikan. Studi area tersebut diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Satu area dapat mencangkup satu negara atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Misalnya, studi sistem pendidikan di area Asia Tenggara yang mencangkup beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Kamboja, Vietnam, dan masih banyak lagi. Sedangkan studi tematik, yaitu studi ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan. Misalnya tema manajemen kelembagaan sekolah, pembaruan kurikulum, mutu lulusan sekolah, otonomi lembaga pendidikan, privasi perguruan tinggi, pendidikan prasekolah, integrasi pendidikan sekolah dan luar sekolah, dan masih banyak lagi. Dari dua cakupan studi tersebut merupakan keluasan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif. Kedua cakupan tersebut bukan merupakan pilihan akan tetapi juga bisa dilakukan secara bersamaan untuk studi-studi komparatif dalam pendidikan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai landasan komparatif pendidikan. Jika terdapat salah kata ataupun kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.